Salam. Ngobrolnya sudah cukup, nggak mau kita buka. Dan Yesus baik ya. Baik, sebelum ini kita mau berdoa ya. Coba semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada di doa puasa ini Tuhan, di akhir doa puasa di bulan Juli ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik, Kau sangat-sangat baik kepada kami semua Tuhan yang ada di doa puasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka Tuhan doa puasa ini Tuhan, menjadi sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, layakan kami Tuhan, layakan kami Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, biar menjadi kekuatan di dalam tubuh kami Tuhan, biarkan tubuh kami sehat walafiat Tuhan, dan sakramen perjamuan kudus-Mu menjadi berkat untuk kami Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat Tuhan Yesus, Kau dahsyat. Kau baik Tuhan, Kau baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kembali sidang kami Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengharapan turun kepada hamba kami Tuhan, dan Kau berkati hamba kami Tuhan. Pastor Abraham Korasuti Tuhan, dia akan memimpin perjamuan kudus daripada-Mu Tuhan, dan untuk memberitakan kebenaran firman, bukan hamba bicara Tuhan, tapi Engkau Tuhan. Dan kami juga akan menerimanya Tuhan, semua dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Selamat kita beribadah di hari yang terakhir ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab itu Tuhan Yesus baik.
Biar bersurat kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada bersurat kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibacakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oleh darah oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Silakan untuk kembali. Tuhan Yesus berkati. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang boleh di bumi. Sekalipun dagingku dan hatimu habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatimu habis
Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau bakar but hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalan, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi jalannya. Tak pernah ku punya teman setia seperti
Tidak hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami sehingga pada hari yang terakhir dalam sesi yang terakhir pada dua puasa Ester, Engkau menyertai kami untuk mengumpulkan kami Bapa, sebab tanpa pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan kami tidak dapat melakukan mengerjakan ada dalam ibadah dua puasa di tempat ini. Tapi Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, dan Engkau yang izinkan kami ada dalam ibadah dua puasa Ester di tempat ini. Karena Engkau menyertai dan memberkati kami dengan luar biasa aja. Terima kasih Bapak atas setiap pergumulan, masalah, cobaan, ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan masalah persoalan kami. Dan kami tahu jawaban daripadamu adalah yang terbaik bagi kami Bapak. Karena Engkau selalu menyediakan yang terbaik. Engkau rindu untuk memberkati kami, memulihkan kami, mengampuni kami, menyadarkan kami, menyembuhkan kami, bahkan mengangkat kami pada waktu yang Tuhan tetapkan dan percayakan, sehingga melalui kehidupan kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya banyak jiwa pada akhirnya dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau telah izinkan melalui bibir mulut lidah kami sampai pada sesi terakhir ini kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga sekali lagi melalui hidup kami nama Kristus akan diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami, suami kami dipulihkan, istri kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, hari depan kami dipulihkan, usaha bisnis kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, dan kami imani percaya melalui hidup kami sekali lagi nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, memang rancangan-Mu bukan rancangan kami, jalan-Mu bukan jalan kami Bapak, tapi Engkau merancangkan sesuatu yang indah, suatu jalan yang terbaik untuk hari depan kami Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu Tuhan Engkau terjemahkan, sekali lagi materaikan dalam hati kami masing-masing, kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, dan kami rindu Tuhan, Engkau juga akan izinkan kami dapat masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau. Untuk membuka puasa saat ini, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus, yang kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, ada pengampunan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kasih anugerah, ada berkat yang luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Responnya luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sadarilah kekasih anak-anak Tuhan, siapapun Anda dan saya di tempat ini dengan latar belakang apapun juga, tapi Tuhan rindukan melalui hidup Anda dan saya jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, supaya melalui hidup Anda dan saya dalam setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai hidup saudara saya, kita tetap dapat keluar lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan saudara saya seorang diri. Matius 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan. Kalau Dia menyertai Anda dan saya, Dia ada bersama saudara. Apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan, tadi pujian kalau Tuhan di pihak saudara saya, maka Roma 8 ayat 31,
maka siapakah lawan saudara saya? Bukan berarti tidak ada lawan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Tapi Tuhan ada bersama saudara saya. Dia berperkara bagi saudara saya, dia berperang bagi saudara saya. Kita hanya cukup berdiam diri, tetap dengan ada konsisten bersama dia, andalkan dia, berharap pada dia, bersandar pada dia, dan percaya pada dia. Yeremia 17 ayat 7, Alkitab berkata, diberkatilah kekasih Tuhan jemaat yang Tuhan percaya melalui doa puasa Esther di tempat ini, karena kita mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Tuhan. Alkitab tadi berkata, Yeremia 17 ayat 7a, diberkatilah saudara saya. Dan konsekuensi Yeremia 17 ayat 8, kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akarnya akan merambat dalam-dalam. Anda saya tidak berbicara, dia musim kering, musim kemarau, musim apapun juga, daun anak-anak Tuhan tetap hijau. Dan waktu Anda harus berprestasi, Anda harus berkarya, Anda harus berbuah, Anda harus menghasilkan sesuatu dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam hari depanmu, dalam apapun yang Anda saya kerjakan, lakukan. Janji firman Tuhan, kita tetap akan berbuah. Dan buah saudara saya bukan buah yang biasa-biasa, tapi berbuah lebat, supaya setiap orang yang melihat anak saya, mereka akan melihat ada Kristus hidup dalam hidup saudara saya, yang menolong saudara saya, yang memberkati saudara saya, yang mengizinkan anak saya ada dalam ibadah doa puasa di tempat ini untuk dapat melewati masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, apapun dia namanya, untuk mengenapkan firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang anak saya terima adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan saudara saya, sebab kita anak Tuhan yang luar biasa. Dan Kristus Yesus, dia Tuhan yang setia, yang terus ada bersama saudara saya, yang mendampingi saudara saya. Dia tahu tepat pada waktunya, di luar batas kemampuan saudara saya. Selalu dia memberikan solusi, selalu dia memberikan jalan keluar, selalu dia membuka pintu bagi saudara saya, untuk anak saya dapat melewati masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian, supaya digenapkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, Alkitab berkata, dapat kutanggung di dalam dia, sebab di luar dia anak saya tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga. Selama kita ada bersama dengan dia sebagai ranting yang cakongkak dalam pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 5a, kita akan berbuah, buah apa? Lebat. Tapi di luar dia, anak saya tidak dapat lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga, Yohanes 15 ayat 5b. Tapi kita bersyukur dan terima kasih, anak dan saya yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Seperti firman Tuhan kata, Matius 1 ayat 1, beri dia nama Yesus, nama yang menyelamatkan saudara saya. Nama itu yang Bapa di surga berikan, sehingga segala kuasa di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan orang-orang percaya anak saya di tempat ini, Filipi 2 ayat 10-11, dia diberi nama di atas segala nama yang berkuasa di bumi, di alam maut, di surga, dimanapun. Dialah nama Yesus yang sudah dimateraikan melalui hidup anda dan saya. Waktu kita percaya dia yang datang seutuhnya sebagai manusia, yang sebentar lagi kita akan merayakan, kita saat ini dalam bulan ke-7, yaitu tanggal 12 saat ini, anak dan saya tinggal beberapa bulan ke depan, kita akan merayakan kedatangan Yesus. Dia lahir untuk saudara saya, dia menjadi manusia seutuhnya melalui rahim Bunda Maria untuk berjumpa muka dengan dia, sebab Allah tidak dapat datang untuk berjumpa secara pribadi dengan saudara saya, sebab kita, Alkitab berkata, sudah hidup dengan penuh berlumuran dengan dosa. Yang tertera Alkitab Roma 3 ayat 23, tidak seorang pun yang kedapatan benar, semua telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, sehingga kemuliaan Allah yang harusnya termati dalam hidup saya telah terhilang melalui kutuk dan dosa yang menyertai saudara saya. Dan Tuhan tidak inginkan anak-anak saya menuju pada kebinasaan yang kekal, yaitu neraka yang Allah hanya ciptakan. Neraka itu hanya bagi Lucifer dan seluruh antek-anteknya, dan tentu sebagai pengikut-pengikutnya. Tapi anak dan saya yang telah tergadai oleh sikap, kehidupan, perilaku, dan dosa anak saya, dari dosa Adam pertama yang saat itu jatuh oleh karena dosa dalam Kejadian 3 ayat 1-7, saat itu Hawa dan Adam terjatuh dalam dosa dan terus berkelanjutan
sampai dalam kehidupan saudara saya. Tapi kita bersyukur dan terima kasih Yesus yang datang dengan tujuan tidak lain tidak bukan. Dia bukan hanya datang lahir menjadi manusia, berjumpa muka dengan saudara saya dan menyatakan dari mana dia datang, dan menyatakan tujuan dia datang tidak lain tidak bukan untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan saudara saya. Dan harga yang dia bayar untuk mengenapkan, Alkitab berkata 1 Korintus 6 ayat 20, dia menebus saudara saya secara tunai, lunas sudah. Dia tebus anak saya secara tunai, lunas, bukan dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 melalui perak dan emas, tapi 1 Petrus 1 ayat 19, yaitu melalui darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, yang sebentar lagi kita akan menerima tanda materai perjanjian baru ini. Inilah tanda materai tubuh dan darah Yesus yang telah menyelamatkan saudara melalui karya salib, dan Anda dan saya dengan iman percaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, untuk mengenapkan Matius 1 ayat 1, beri dia nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Dan konsekuensi Anda percaya, maka diberi nama yang lain. Matius 1 ayat 3, dialah imannya Allah beserta saudara saya. Waktu Anda percaya, penyertaan Allah ada bersama saudara dalam keadaan kondisi apapun, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan yang Anda berkata sudah tidak sanggup, tidak mampu, apapun juga, di situ ada Allah yang telah menyertai saudara saya, yang telah menebus saudara saya tadi 1 Korintus 6 ayat 20, menebus anak secara tunai, lunas sudah, sehingga konsekuensi seluruh anggota tubuh saudara saya kita kembalikan, persembahkan bagi Yesus melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perilaku saudara saya. Orang harus melihat ada Yesus yang hidup dalam hidup saudara saya. Itu yang dikatakan 25 ayat 17, jika Kristus hidup maka kita telah diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ketakutan, keraguan, kekhawatiran, sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan, pemberontakan, kenajisan, segala hal-hal yang membuahkan dosa dalam kehidupan saudara saya, kita telah meteraikan bersama Yesus. Bahwa kita imani, percaya dia mati, Anda juga mati untuk kutuk dan dosa saudara saya, sehingga yang lama berlalu bersama Yesus melalui karya salib Kristus, dan yang baru sudah datang melalui iman percaya Anda dan saya. Waktu Yesus tersalib, dia mati untuk Anda dan saya, dan kita juga mati bersama dengan dia untuk kutuk dan dosa saudara saya, sehingga pada minggu pagi dia bangkit. Anak saya, kita percaya kita juga bangkit menjadi umat pemenang, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa lagi, karena Kristus ada menyertai saudara. Dalam keadaan, dalam kondisi apapun juga, dia yang telah mati, dia juga telah bangkit, dia juga telah menyertai hidup dan saya. Dan tadi Filipi 2 ayat 10-11, nama di atas segala nama yang diberi, yaitu nama Yesus, yang diberi kuasa di surga, di bumi, alam maut. Saat itu Filipi pasal 2 ayat Yohanes pasal 14, Alkitab berkata, Yohanes pasal 15 ayat 2, dia yang menyediakan tempat bagi saudara saya, di mana di surga dia sedang menyediakan, surga sedang tersedia bagi saudara saya, dia sedang kerjakan, dia sedang lakukan. Kapan itu selesai? Itu adalah misteri Bapa di surga. Rumah kita masing-masing sedang dikerjakan. Rumah di dunia sangat terbatas. Anda bisa melihat waktu dikerjakan sekian lama, sekian bulan, sekian tahun dikerjakan, belum selesai. Tapi rumah Anda saya, Tuhan yang mengerjakan. Dan misteri kapan selesai itu adalah urusan otoritas daripada Bapa di surga. Rumah saya saat ini berjalan 77 tahun, toh belum selesai. Kapan? Itu adalah urusan Bapa di surga. Rumah Anda dan saya saat ini, teman-teman, 2 puasa Ester juga belum selesai. Kalau sudah selesai, pasti kita segera akan masuk, tidak menunggu hari H, jam D, pada detik yang ditentukan. Kita akan masuk dengan cara apapun. Bukan berarti dengan kematian menentukan Anda dan saya surga dan neraka. Menentukan surga dan neraka waktu kita hidup. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Sudahkah kita membawa suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, komunitas di mana Tuhan titipkan Anda dan saya berada, membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan kebenaran surga. Untuk itulah Anda dan saya, Tuhan rencanakan menyelamatkan saudara saya
untuk kita kembali menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Sebab dia diciptakan anak saya dalam Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ciptakan manusia yang sepeta, segambar, serupa dengan dia. Itulah kualitas kehidupan saya. Dia bukan ciptaan Anda saya dengan biasa-biasa, tapi Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka Asa berkuasa atas segala ciptaannya, ikan di air, seluruh binatang melata yang merayap di bumi, kata firman Tuhan. Atas segala ciptaan Allah, Allah telah berikan kuasa, Allah telah berikan otoritas, Dia telah berikan mandat bagi saudara kita. Oleh karena itu, bukan menjadi umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa. Karena itu tujuan, goal daripada Bapa di surga, menciptakan saudara segambar, serupa, sepeta dengan Dia. Bukan yang luar biasa, makin segambar, makin serupa, kuasa, hadirat, urapan, tanda heran, mujizat Tuhan akan makin nyata dalam hidup saudara saya. Yakini, imani, percaya. Kapan itu terjadi? Terpulang pada saudara saya. Makin Anda dan saya melekat dengan Dia, makin Anda saya selalu merenungkan dan menghayati firman Tuhan, dan terus membaca dan memperkatakan dan melakukan dalam sikap kehidupan saya. Ia dikatakan Yosua 1 ayat 8, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak ujian, ada banyak jerat-jerat dari si jahat itu untuk menjebloskan, untuk menjatuhkan anak saya, untuk kembali ada dalam kubangan dosa yang sempat Anda dan saya lakukan, kerjakan dahulu. Ia akan membuahkan neraka bagi saudara saya. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga, di mana Kristus ada bersama saudara, selalu mengingatkan, menyertai saudara saya dengan konsekuensi yang luar biasa. Pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat, sebab Dia yang telah mati untuk saudara saya, Dia yang telah bangkit untuk saudara saya, Dia yang telah naik ke surga, duduk sebelah Bapa di surga untuk tetap menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34, dan Dia yang jadi pendoa siapa saudara saya sampai saat ini, terus mendoakan saudara saya supaya kita terus ada dalam kebenaran, diingatkan, disadarkan untuk berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya melalui ibadah doa puasa Esther saat ini. Dia kembali meremain, dia kembali mengingatkan kesalahan, kejahatan, dan dosa yang anak saya lakukan, dan kita saat itu datang berbalik kembali pada Dia dan mengaku atas setiap kesalahan, kelemahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Dia berfirman surat 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil. Asal kita mengaku berbalik dari kesalahan, kejahatan, dosa, Dia akan mengampuni setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Ia telah mengajarkan untuk terus ada dalam hadirat, ada dalam urapan, ada dalam rindu mengampuni saudara saya, sebab Dia sendiri mengajarkan dalam Matius 18 ayat 21. Waktu Petrus datang kepada Yesus, Rabi Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Bukan Petrus, mungkin saudaranya itu, mungkin pamannya, mungkin tantenya, mungkin ponakannya, mungkin juga kakaknya, mungkin adiknya, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin siapapun saudara yang bersalah pada dia. Bukan Petrus, tapi Yesus belum jawab. Dia sudah berkata, Matius 18 ayat 21, beliau dia katakan 7 kali kan, tapi jawab Yesus Matius 18 ayat 22, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Maka itu Tuhan yang mengajarkan, Dia juga Tuhan yang setia. Asal Anda berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, mengaku pada Tuhan, Dia akan mengampuni setiap kesalahan, kejahatan, dan dosa saudara saya, supaya melalui tubuh dan darah Yesus yang mengampuni, yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b, darah Yesus yang membasuh setiap kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. Waktu kita minum, makan tubuh dan darah Yesus, mengingatkan karya pengampunan Yesus Kristus. Dia telah menebus, Dia telah mengampuni, Dia telah mengambil alih setiap kesengsaraan, penderitaan, aniaya saudara saya. Setiap kutuk saudara saya telah termaterai bersama Yesus melalui karya salib. Dia telah menebus sehingga kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Untuk mengenapkan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 4, asalnya anak-anak saya daripada Allah yang menciptakan segambar serupa dengan Dia. Mengingatkan anak saya asalnya dari Allah, dan kita disebut, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, kita adalah anak-anak Allah.
Dan roh yang ada pada saudara membuat kita bukan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Sebab kualitas roh yang ada dalam kehidupannya, roh yang ada sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebagaimana Elia saat itu mengalahkan 450 nabi-nabi saat itu. Dan roh yang ada dalam kehidupan saudara jauh lebih besar saat ini daripada saat roh yang ada dalam Elia. Sebab saat ini ada dalam ibadah, ada dalam hadirat, ada dalam penyertaan, ada dalam anugerah double porsi penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan setiap saat, setiap waktu, untuk mengingatkan, menyadarkan, untuk berbalik dari kesalahan kejahatan dosa, dan Dia rindu mengampuni dan tetap memakai saudara saya dengan luar biasa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Tadi 1 Korintus 3 ayat 9a kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bukankah luar biasa menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan? Dia memperlengkapi saudara dengan segala kuasa, dengan segala hadirat, dengan segala penyertaan yang Anda saya butuhkan untuk hidup Anda saya menjadi saksi Kristus, untuk kemudian Tuhan menyatakan dalam hidup saudara saya, dan yang memberikan yaitu menyertai anak saya dengan apa? Tanda yang luar biasa. Alkitab berkata Matius 16 ayat 19, Dia berikan kunci kerajaan surga bagi saudara saya, supaya digenapkan Markus 16 ayat 17, tanda menyertai orang percaya. Waktu Anda menumpangkan tangan bagi yang sakit, maka si sakit sembuh. Itu tanda yang luar biasa. Kata Yesus padanya, berbagi engkau, Markus 16 bukan Matius, Markus 16 ayat 17, tanda menyertai orang percaya, yaitu Anda dan saya akan berkata-kata dengan bahasa baru, yaitu melalui ucapan perkataan anak saya, nama Kristus dipermuliakan. Segala hal yang tidak berkenan, hal tidak layak, hal tidak pantas, Anda dan saya tidak akan ucapkan perkataan lagi, dan Anda dan saya justru mengatakan hal-hal yang luar biasa melalui hidup anak saya. Dan tanda menyertai orang percaya, waktu Anda menumpangkan tangan, Anda dan saya dapat mengusir setan. Dan waktu Anda menumpangkan tangan, yang si sakit akan sembuh, kata firman Tuhan. Anda akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, yaitu bahasa-bahasa Roh Kudus yang telah dinyatakan dalam hidup saya, sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga, bukan hanya sekedar beribadah, berdoa dan sebagainya, tapi bahasa-bahasa baru yang orang lain tidak tahu. Malaikat si jahat itu, Lucifer dan seluruh anti Anda tidak tahu, tapi hanya roh Anda dan saya yang bercakap-cakap. Roh Allah yang ada dalam kehidupan saya, yang menolong saudara saya untuk menyampaikan ungkapan, ucapan, hal-hal yang Anda saya gumuli, bahkan yang sempat tidak terungkap. Roma 8 ayat 26. Roh Allah itu juga yang terus akan menerjemahkan dan menyampaikan pada Bapa di surga. Itulah Dia, hal yang luar biasa menyertai hidup saudara saya. Dan Roh penolong Yohanes 14 ayat 16, yang Bapa di surga utus dalam kehidupan saya atas kehendak keinginan dari anak yang saat ini telah pergi meninggalkan saya, ada bersama Bapa. Dan saat itu urapan yang baru, hadirat dan pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang menolong saudara saya dalam keadaan kondisi di luar batas kemampuan saya. Dan Roh Allah itu tinggal tetap selama-lamanya ada dalam saudara, dalam keadaan kondisi apapun dia tidak pernah keluar masuk. Bukan seperti dalam era perjanjian lama, tapi saat ini dalam era perjanjian baru dia tetap ada, hanya menanti waktu Anda dan saya rindu, Anda dan saya izinkan Dia memimpin menuntun hidup saudara saya. Roma 8 ayat 14, orang yang dipimpin Roh Allah disebut apa? Anak-anak Allah. Dan Anda izinkan Dia, Roh penolong itu, Dia akan menolong Anda saya tepat pada waktunya. Dan bukan hanya Roh penolong, Dia memperlengkapi anak saya dengan roh kebenaran, sebab Dia adalah esensi kebenaran sesungguhnya yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16. Alkitab berkata, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui Dia. Roh kebenaran itu Ia akan menuntut, memimpin Anda dan saya selama kita ada di dunia. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia selalu mengingatkan, menyadarkan saudara saya. Dan roh kebenaran itu yang dinyatakan melalui setiap firman yang Anda mendengar, yang Anda renungkan, yang Anda hayati, yang Anda baca, yang Anda ucapkan, yang Anda berkisah, membawa kita kepada tujuan goal sesungguhnya, untuk berjumpa muka dengan Dia dan tinggal tetap bersama dengan Dia, yang surga yang anak saya manusia rindukan, dambakan, sedang menanti saudara saya
pada waktunya Tuhan. Dan roh kebenaran terus menuntut, memimpin anak saya. Dunia tidak mengenal, dunia tidak bisa melihat, sebab yang dimanifestasikan oleh anak-anak Tuhan tidak sama yang dimanifestasikan oleh orang-orang dunia. Ya, Anda bisa membedakan, menyatakan itu bukan karena jabatan yang ada, apakah dia pendeta, apakah dia penginjil, apakah dia tua-tua gereja dan sebagainya, yang menyatakan bahwa Allah ada bersama dengan dia. Tidak, tapi yang menyatakan sesungguhnya Allah ada bersama saya. Apa yang Anda sikapi, apa yang Anda berlakukan, apa yang Anda wujudkan dalam sikap dan kehidupan saya, itu yang akan tergambar dan terbaca. Yang dikatakan 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, Alkitab semua manusia, baik yang baik, orang yang jahat, siapapun juga, semua manusia akan melihat Anda menjadi kitab suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, siapapun akan melihat ada kemuliaan Tuhan menyertai Anda. Melalui ucapan perkataan Anda, orang akan melihat ada wibawa surgawi. Melalui apa yang Anda saya katakan, kita hanya berkata kata firman Tuhan Matius 5 ayat 37, kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak diucapkan, perkatakan hal-hal yang berbau dunia, itu datangnya dari si jahat, tapi hanya Tuhan, selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Dan roh kebenaran itu yang memimpin, menuntun saya, dan kita tidak pernah seorang diri seperti seorang yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18, sebab dia terus ada bersama saya, dan dia juga yang menghibur anak saya melalui ibadah puasa, 2 puasa Ester saat ini, Yohanes 14 ayat 26, yaitu roh penghibur itu yang menghibur, Roh Kudus itu yang tinggal tetap bersama saya, yang menyadarkan, mengingatkan setiap firman yang Anda telah baca, renungkan, hayati. Dia yang meluputkan anak saya dari kerugian, dari malapetaka, dari kecelakaan, dari sampar sakit penyakit apapun juga. Tadi saya katakan Yosua 1 ayat 8b, waktu Anda membaca, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang malam, perjalananmu akan menjadi berhati-hati. Roh Kudus itu yang akan meluputkan. Ada masalah, ada kecelakaan di tengah jalan, tiba-tiba mobil Anda masih dalam keadaan baik, ban Anda kempes, tiba-tiba Anda tersenggol mungkin dengan motor dan sebagainya, kita sempat kesal-kesal, padahal kita sedang diluputkan oleh malaikat Allah melalui insiden yang terjadi saat itu. Di situ ada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, ejaan lama, ejaan baru, dalam segala perkara, dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi saudara saya, untuk luputkan anak saya dari mara bahaya, dari kecelakaan yang akan mencelakakan saudara saya di luar batas kemampuan saudara saya. Dia meluputkan anak saya dari sampar sakit penyakit yang saat itu sedang terjadi di daerah itu, yang mestinya juga Anda waktu akan ke sana akan terpapar dengan segala sakit penyakit apapun, virus apapun juga yang akan membahayakan, merugikan kehidupan saudara saya. Tuhan yang meluputkan di luar batas kemengertian seorang saya, selama hatimu melekat dengan Tuhan. Kata Mazmur 91 ayat 14b, Mazmur 91 ayat 14a, selama hatimu melekat dengan Tuhan, maka Mazmur 91 ayat 14b, dia akan luputkan anak-anak saya dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sampar sakit penyakit, dari kerugian, dari malapetaka, dari segala hal yang akan mencelakakan dan merugikan saudara saya. Dia akan luputkan. Dan bukannya luputkan, dia membentengi saudara saya yang digambarkan Zakaria 2 ayat 5. Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memegari saudara saya, sebab dia merancangkan sesuatu, rancangan yang indah waktu telah menciptakan saudara segambar, serupa, serta dengan dia untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Dan Tuhan rindu melalui hidup anak saya sebagai ciptaan yang baru, menjadi kawan rekan sekerja itu untuk menyelamatkan keluarga besar saudara saya. Kita berkata Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka yakini, imani, percaya. Alkitab berkata, aku dan seisi rumah diselamatkan melalui kehidupan, melalui perilaku, melalui ucapan, melalui perkataan, melalui apapun yang anak saya lakukan, kerjakan. Yakini, itu sudah termateri dalam hidup saudara saya. Kuasa kemuliaan Tuhan menyertai ada dalam kehidupan saudara saya, dan dia tidak terjadi begitu saja. Semua itu tetap dalam program, adalah perencanaan Tuhan,
Dia terus bekerja sama dengan goal yang tidak lain tidak bukan melalui hidup Anda nama Tuhan dipermuliakan, melalui hidup Anda banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan terbaik dunia surga. Jadi itu harus menjadi apa? Target dan goal saudara saya juga, supaya sejalan dengan apa yang Tuhan rencanakan tanpa kita sadari kita sedang melakukan, mengerjakan dan mengenapkan dalam kehidupan selesai, yaitu Matius 6 ayat 33. Kita sedang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya, maka yang sudah ada pada saudara saya Allah akan tambahkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kenikmatan, bahkan berkah, bahkan kekayaan, apapun juga, karena Dia bahkan berfirman, Ulangan 28 ayat 13, Dia akan mengangkat jemaat GBI, jemaat Dua Kuasa Ester terus naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala. Goalnya dengan catatan selama saya Ulangan 28 ayat 13b, kita mendengarkan dengan baik-baik setiap firman Tuhan yang saya aminkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari, pegang dengan setia. Di mana Tuhan titipkan dan percayakan saya beribadah dalam gereja lokal saya masing-masing. Kita kembali di mana gereja Tuhan titipkan saya berada untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk kita menjadi berkat melalui pelayanan Anda dimanapun kita melayani. Lakukan, kerjakan yang terbaik. Anda lakukan, kerjakan, selalu goalnya hanya untuk Tuhan, dan Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan berencana, Tuhan yang akan berperkara, dan Tuhan juga berbicara melalui kehidupan saya seperti Tuhan berbicara saat ini. Saya percaya sebelum saya melangkah, saya telah berdoa dalam kehidupan saya hari lepas hari. Saya menyerahkan juga hidup saya dalam pimpinan dan penyertaan kasih anugerah berkat Tuhan, sehingga firman Tuhan yang Dia katakan waktu Dia mengutus Musa saat itu. Musa sudah ada dalam rancangan rencana Tuhan sejak dia lahir di dunia. Dia akan dibinasakan, maka dia diluputkan, dialirkan di sungai Yordan, berjumpa dengan putri Fir'aun, dipelihara selama 40 tahun di istana saat itu. Di Fir'aun tidak secara kebetulan untuk dia mempersiapkan kehidupannya, untuk mengelola, untuk menjadi seorang pimpinan, tapi Tuhan tidak secara kebetulan izinkan melalui kelihatannya musibah dia saat itu mencelakakan, bahkan membunuh saat itu prajurit dari Mesir saat itu. Itulah cara Tuhan untuk dia tidak tetap ada di comfort zone, sehingga saat itu dia akan dibinasakan, dia harus melarikan diri. Kelihatannya ada kesulitan, kelihatannya ada kesusahan, kelihatannya dia harus mengembara 40 tahun di padang gurun dalam persiapan Tuhan sampai 80 tahun. Baru dalam Keluaran pasal 3 dia berjumpa dengan Yesus di padang belukar saat itu, dan melihat api Tuhan akan lepaskan kasutmu, dan saat itu di situ ada kemuliaan Tuhan, dan Tuhan mengutus dia untuk kembali ke tempat dari mana dia ada, di mana dia sempat dididik dan dia sempat ada ketakutan di situ. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi saudara saya, tapi Tuhan yang dia berikan bagi saudara yaitu roh kekuatan berdasarkan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7, dia tidak berikan roh ketakutan, tapi dia berikan roh kekuatan, dan dia berkata pada Musa, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Keluaran 4 ayat 12. Dan saya aminkan firman Tuhan itu dalam pelayanan saya, dalam panggilan yang Tuhan titipkan. Percayakan, dalam setiap saat Tuhan dapat berbicara, setiap saat Tuhan dapat berbicara, dan dia akan taruhkan firman-Mu di atas bibir-Mu lidahnya, seperti dia berkata, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan berkata-kata apa yang harus engkau sampaikan, karena bukan Musa lagi, tapi Tuhan yang berkata-kata. Melalui hidup Anda, melalui ucapan Anda, melalui perkataan Anda, ada kuasa, ada kemuliaan, ada hadirat, ada urapan Tuhan, ada tanda heran mujizat. Waktu Anda berdoa menumpukan tangan, si jahat itu, si Lucifer itu, si iblis itu akan lari ketakutan, dan waktu Anda menumpukan tangan, si sakit itu akan sembuh. Waktu Anda bernubuat, nubuatan itu akan digenapkan, karena Tuhan yang menyempurnakan, dan Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang mengadakan apa yang Anda ucapkan akan terjadi tepat pada waktunya. Itulah Tuhan menyertai saudara dengan seluruh eksistensinya. Dia juga menolong, dia juga meluputkan Anda dan saya, dan dia juga akan memuliakan saudara saya selama hati Anda saya terus melekat dengan Tuhan. Melalui Dua Kuasa Ester ini kita tetap konsisten, kita tetap setia untuk kita bertumbuh bersama di tempat ini untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam satu sakramen perjamuan kudus yang suci melalui tubuh dan darah Yesus.
kita diingatkan sebagai umat tebusan dalam Kristus Yesus yang telah menciptakan anak segambar, serupa, seperti supaya berkuasa di atas segala ciptaannya. Dan terakhir, dia mengambil anak saya, Kejadian 2 ayat 15, ditempatkan di Taman Eden, bukan sekedar hanya menikmati, untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan apa yang Tuhan titipkan, percayakan dalam kehidupan saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi saya. Segala pun yang berbuah dapat Anda makan, tapi bicara pun kebaikan dan kejahatan, jangan kau jamah, jangan kau sentuh, jangan kau makan. Dan semua itu Tuhan persiapkan bagi saya. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang mengundang para imam pemuji bantu saya akan pujian untuk persiapkan bagaimana kita menerima tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Glory, hallelujah, Jesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Hamba mau selesai berkata-kata, tapi setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Hamba imani percaya firman tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biar Engkau terus terjemahkan, mengertikan setiap firman yang keluar, tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar Engkau terjemahkan dan materialkan dalam hati kami masing-masing, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga sekembalinya kami dari tempat ini, sepulangnya kami kembali di dalam keluarga besar kami, dalam komunitas di mana kami berkarya, di mana kami bekerja, di mana kami berusaha, di mana kami Tuhan ada, biarlah selalu nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan kami imani percaya banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dibenarkan, banyak jiwa dikuduskan, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang melalui ucapan, melalui perkataan, melalui doa Anda, melalui tumpangan tangan Anda. Si sakit sembuh, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang terikat hal yang tidak berkenan melalui kehadiran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Untuk Anda berdoa menumpangan tangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami telah siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, ada pengampunan, ada pemulihan, ada berkat. Karena Engkau terdatang mati bagi kami, dan kami juga telah mati bersama Engkau dengan iman untuk kutuk dan dosa kami, supaya kuasa kebangkitan menjadi bagian dan terus menyertai dari waktu lepas waktu sampai pada waktu Tuhan izinkan kami akan berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan
Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya. Kita baca renungkan firman Tuhan yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari lepas hari, sehingga firman bukan sekedar logos yang Anda saya ketahui, tapi benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan Tuhan saya. Saat ini saya menerima Amsal 15 ayat 1, Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan pedas membangkitkan marah. Anak saya diberikan kendali untuk mengontrol emosi saudara saya. Yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 23, anak saya ada pengendalian diri dan tidak ada kuasa apapun yang menentang hal itu. Anak saya telah diberi otoritas untuk mengendalikan diri Anda supaya Anda tidak terpancing dengan emosi apapun juga yang akan membawa hal yang tidak berkenan, hal yang tidak layak. Kalau Anda membiarkan emosi itu terus menguasai hidup saya, ada pengendalian diri yang baik. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, satu dan dua. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi kami imani percaya, roti ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan. Kami bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita dan sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, kita Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang saat ini terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, dua orang benar berbeda yang yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbuat paku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku suara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman
Tuhan terima terjadi sesuai imanmu, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, kesehatan, pelayanan sosial, apapun juga bagi Bapa di surga. Dia tidak pernah kekurangan akal untuk menolong dan memulihkan dan memberkati saudara saya. Letakkan tangan kirimu di dada dan iman yang percaya itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai, memberkati saudara saya, memulihkan hidup saudara saya, menyembuhkan hidup saudara saya, dan tangan yang penuh kuasa itu menyertai sepanjang perjalanan kehidupan saudara saya sampai anak saya berjumpa muka dengannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya, tapi satu hal, engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa, dan engkau rela mati bagi kami yang harusnya kami yang mati tersalib atas kutuk dan dosa saudara saya. Tapi Yesus mengambil alih. Dia mengambil alih setiap kutuk dan dosa saudara saya, sehingga Roma 8 ayat 1, Anda tidak di bawah penghukuman lagi, tapi Anda ada di bawah kasih anugerah berkat Tuhan untuk menolong, memulihkan, menyertai hidup saudara saya, bahkan memakai anak saya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dia telah datang mati untuk saudara saya, dan kita juga imani percaya kita juga mati untuk kutuk dosa saudara saya bersama Kristus Yesus, sehingga dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan dia yang telah bangkit pada minggu pagi, dia bangkit, anak saya juga bangkit bersama Yesus, dan dia yang telah naik ke surga. Yohanes 14 Yohanes ayat 34, Roma 8 ayat 34b, dia yang telah mati dan bangkit, dia yang menjadi pembela saudara saya di depan Bapa di surga. Roma 8 ayat 26, dia menjadi perantara saudara saya di depan Bapa di surga, menjadi pendoa syafaat saudara saya di depan Bapa di surga. Yohanes 15 ayat 21 sampai 23. Dan dia juga sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Dialah Yesus Kristus itu sendiri yang sebentar segera dia akan datang, supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekal. Yohanes 14 ayat 3. Di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekal. Bukankah cawan darah Yesus? Kita minum dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, disembuhkan. Dan kami Tuhan, terus kami tahu ada hari depan yang terbuka dengan heran luar biasa saja dalam perjalanan kehidupan kami. Hari depan kami, rumah tangga kami dipulihkan, hari depan kami diberkati, kesehatan kami dipulihkan, usaha bisnis pekerjaan kami akan berhasil, dan keberuntungan menjadi bagian kehidupan anak Tuhan. Kami akan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan kami imani percaya pada waktu Tuhan melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kedatangan dan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, memberkati Tuhan rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan melalui ibadah doa puasa Ester. Mereka diberkati, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dibenarkan, mereka dikuduskan, dan Engkau akan pakai dengan luar biasa saja rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, hari depan mereka, keuangan mereka dipulihkan dan diberkati bagi kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita memberikan persembahan syukur kita. Satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan, atas anugerah kasih kemurahan Tuhan sudah menyertai kami dalam doa dan puasa di bulan Juli. Kalau kami boleh mengakhiri dengan kemenangan, kami tahu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menunggal menyatu dengan darah dan tubuh Kristus lewat perjamuan kudus. Biarlah itu sudah memberikan kepastian kemenangan dan menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk dosa, untuk keselamatan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Bahkan terima kasih juga untuk gembala sidang kami, Bapak Abraham Konrad Supit, yang sudah menyampaikan firman. Diberkati, kembalikan kekuatan urapan baru untuk mengembalakan jemaat GBI FIFA yang Tuhan sudah percayakan untuk membawa kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tanda hormat kami, respon kepada anugerah Tuhan. Kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami tahu ketika kami memberi bukan karena kami hebat, bukan karena kami lebih, tapi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami lewat kematian di kayu salib. Karena itu Tuhan, kuduskan persembahan kami supaya layak dan berkenan, bahkan diberkati untuk menopang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam doa dan puasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Salam. Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat ya, luar biasa ya. Sudah jadi kemenang kita di bulan ini. Ya kan, kita sudah menerima perjamuan kudus. Dan kita mengucap syukur dan berterima kasih Pak Gembala telah menyediakan tempat maupun dana maupun Bapak pelayanannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang heran memberkati Bapak berlimpah-limpah. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengundang untuk bulan depan. Bulan depan bawa jiwa lagi. Hari ini luar biasa jiwanya. Ya kan? Bulan depan jangan lupa tanggal 13 sampai 16. Ini perintah amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa. Dan dibilangkan juga ke jemaat yang baru mau datang. Kasih tahu ini doa puasa Esther. Jadi kalau doa puasa Esther kita berpuasa, jangan main-main. Ya, kalau ada yang buka kayak bulan ini kan ada yang buka kayak ini ke bawah ya. Saya kecewa terus terang aja. Karena tidak bilang ke saya dulu dan berkoordinator untuk apa? Untuk berbicara. Ya kan, kenapa bisa batal? Kan kita bisa doain. Yang baru juga peringatan, apalagi yang lama sampai ke bawah, jangan berpuasa lagi di doa puasa Esther. Ya, kita jangan ngandelin manusia, kita andelin Tuhan. Amin. Ya, harus benar andelin Tuhan 100%, bukan 99,9% lagi. 100%. Oke? Ya, tolong perhatikan itu. Karena kita harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kita nanti ada di
Raka Bapak Gembala ya kan, bukan ini, kita bukan istilahnya ke Firdaus lagi atau bersama Tuhan Yesus ya, karena ini mujizat di dua puasa itu nyata banget. Kebetulan Pak yang baru hari ini Pak dulu berdoa di dua puasa, udah jadi ibu gembala Pak sekarang Pak. Amin. Ibu Lili Pak. Nah, itu berkat dua puasa Esther Ibu Lili ya, dan dipulihkan keluarga besarnya termasuk Bapak ya, misalnya yang jadi gembala itu. Wah, kesaksiannya luar biasa Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke. Nanti yang baru kita didoain Bapak Gembala habis ini. Terus yang ulang tahun di bulan Juli ini kami mengundang ke depan. Yang bulan Juli semua full ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, apa 30 ya bulan ini. Ya, semua maju ke depan. Mau didoain Bapak Gembala. Oke, dan bisa memberkati ya. Oke, terima kasih. Maju. Semua yang baru dan yang baru di depan di sebelah sini, yang ulang tahun di sebelah sini. Yang ulang tahun di sebelah kiri. Yang ulang tahun sini. Ya, sudah ulang tahun. Oke, ulang tahun yang sebelah situ, oke? Kalau dua-duanya udah nggak apa-apa. Ini yang baru aja. Udah, yang baru sini, yang baru sini. Kamu berangkat jadi satu bagus. Yang pertama yang ulang tahun sini. Ya, oke. Sudah ya, silakan Pak Gembala. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, tidak secara kebetulan kami bisa berjumpa pada kesempatan ini yang berulang tahun, karena Tuhan titipkan umur, Tuhan perpanjang sampai saat ini. Anda bisa berulang tahun karena ada rencana Tuhan melalui ulang tahun yang Anda dan saya terima dan alami dalam Kristus Yesus. Untuk kita menjadi berkat terutama dalam keluarga besar kita masing-masing, dan komunitas di mana Tuhan titipkan kita berada, dimanapun kita berkarya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan biarlah ulang tahun yang Tuhan titipkan kita bisa bertanggungjawabkan dengan baik. Yang pertama kali bersekutu beribadah melalui dua puasa Esther, Tuhan berkati kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, dan biarlah kehadiran Bapak Ibu sekembalinya di tempat ini kita kembali dari mana gereja kita datang, dari persekutuan mana kita datang, yayasan mana kita datang, dengan tujuan goalnya kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat. Sehingga pulang dari dua puasa ini nyatakan Anda supaya melalui hidup Anda kekasih Tuhan, nama Kristus dipermuliakan, dan tidak membawa banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kekasih Tuhan. Dan yang diberkati juga Bapak Ibu yang saat ini Tuhan percayakan mengembangkan jemaat Tuhan, biar kehadiran, urapan, kuasa dan hadirat mujizat Tuhan terus dikenakan melalui pelayanan jalan jawatan yang Tuhan percayakan sampai 4 dari 11 jawatan terus Tuhan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, jawab mengajar dikenamkan dalam pelayanan, bahkan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan juga Tuhan terus kenamkan. Nah, kita berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 8-11, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karena membedakan roh bersalinan dan siapkan bersalinan dikenalkan juga dalam gereja Tuhan, dan pada akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan terhadap dan surga. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Arahkan tangan ke depan, kita memberkati yang berulang tahun dan yang mereka pertama kali bersekutu beribadah bersama di tempat ini. Mereka tetap konsisten ada terus dalam ibadah dua puasa Esther di tempat ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak, kau melihat tangan terangkat kami padukan iman, sekali menyerahkan rekan sekerja Tuhan yang Tuhan izinkan berulang tahun saat ini, biarlah melalui ulang tahun yang mereka terima dan diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui kehidupan yang banyak jiwa dimenangkan, kehormat, kemuliaan, kebenaran, dan surga. Begitupun mereka yang datang dalam ibadah dua puasa Esther untuk pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Kau yang manggil, kau yang memilih, kau yang menyertai, engkau juga memberkati mereka Bapa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Mereka menjadi Tuhan berkat dimanapun mereka berada. Melalui kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran, dan surga.
sehingga mereka menjadi berkat dalam gereja di mana mereka berada, persekutuan di mana mereka berada, yayasan di mana mereka berada. Nama Kristus itu mereka diapunkan tinggikan. Dan kami semua yang hadir tanpa kecuali Bapak, Engkau berkati kami yang luar biasa dan Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami imani percaya nanti pada tanggal 13 sampai 16 Agustus kami kembali akan bersekutu beribadah bersama di tempat ini. Melalui ibadah doa puasa Ester kami akan konsisten, dan kami percaya tidak ada perkara mustahil bagi ini. Kami dapat melewati karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati, karena Tuhan mengurapi dengan luar biasanya. Dan sebentar lagi kami akan membuka kuasa Tuhan yang Engkau telah berkati kami, Engkau juga memberkati makanan minuman yang kami akan santap. Tangan-tangan menyiapkan, Engkau balaskan dengan khairat luar biasa. Dan melalui makanan minuman membuat tubuh kami yang sehat, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau juga menyertai perjalanan kami kembali masing-masing ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan tentang apapun juga. Engkau memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, memberkati hidup kami, keluarga kami, usaha kami, rumah tangga kami, keuangan kami, pelayanan kami. Engkau hantarkan kendaraan yang kami tumpangi, terbungkus dengan kuasa darah-Mu, tibakan dengan selamat, dengan tidak halangan dengan apapun juga. Tempat tujuan yang Tuhan titipkan percaya kami berada, Engkau memberkati dengan luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik. Kekasih dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Amin. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan persekutuan Roh Kudus yang menuntut, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang berjumpa kasih Tuhan di awal malam dunia. Kita ini berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat berbuka puasa, Tuhan memberkati.